Halo guys, gue Tira dari Tangan Belang. Oke, ini ngobrol santai aja sih, ngobrol santai tentang graphic card yang baru aja launch, yaitu GTX 950. Eh ya sebenarnya Nvidia ini udah lama sih mengumumkan bahwa akan ada graphic card terbaru dari Nvidia yang budget friendly dengan nama GTX 950. Nah, tapi tadinya gue nyangkanya bahwa si GTX 950 ini akan keluar itu sekitar akhir tahun lah, mepet-mepet sekitar Desember atau November gitu. Nah, ternyata seminggu belakangan distributor ya komponen PC ataupun toko-toko PC itu udah mulai mamerin uh, brand GTX 950 yang siap dijual di toko mereka. Nah, mereka tuh biasanya ngepost tuh di Instagram atau di Facebook beserta harganya. Nah, jadi GTX 950 ini udah ada di Indonesia, harganya juga udah ketahuan dan siap dibeli oleh para budget gamer. Nah, gue sendiri sebagai budget gamer ya, gue hitungannya juga budget gamer sih, dalam arti gue nggak bisa spend terlalu gede buat VGA card, tapi gue juga pengen main game yang decent lah dalam hal grafik dan performance, dalam arti ya game-game terkini, terus udah main di resolusi 1080p, terus frame per secondnya juga minimal 30 frame per second ke atas lah. Nah, itu yang menurut gue decent performance gitu. Nah, sebagai budget gamer ya kita sih pasti selalu senang-senang aja bahwa ya baik itu AMD atau Nvidia ngeluarin budget VGA, kayak misalkan sebelumnya AMD ngeluarin R7 300 series gitu, yang menurut gue lumayan, maksudnya ada beberapa yang lumayan bersahabat di kantong lah gitu. Nah, sekarang giliran Nvidia ngeluarin GTX 950. Nah, kenapa senang? Karena ya jujur aja nggak semuanya mampu beli budget, atau nggak semuanya mampu beli high-end graphic card kayak 970, 980 atau 980 Ti. Kalau misalkan ngikutin kemauan kita bahwa kita pengen setting terbaik, frame per second terbaik, atau ya game performance terbaik lah dari game-game yang kita punya, udah pasti kita pengennya pakai ya GTX 970 atau GTX 980 atau 980 Ti. Tapi kan ya itu kita nggak mampu gitu. Kalau misalkan dibilang excited sih pada saat keluar graphic card yang mahal itu, kita excited gitu. Kayak kemarin, wah AMD ngeluarin Fury atau Fury X gitu. Kita paling wah keren nih Fury atau Fury X. Atau kemarin ngeluarin 980 Ti Nvidia, kita juga tanggapannya wah keren banget nih. Tapi apakah kita mampu buat beli itu? Ya nggak tahu. Kalau gue sih nggak tahu kalau kalian gitu. Jadi itu kenapa pada saat ada produsen graphic card ngeluarin budget graphic card, kita selalu happy dan kita tunggu-tunggu kedatangannya gitu. Nah, sekarang GTX 950 udah ada di Indonesia. Nah, menurut gue Nvidia terakhir sukses ngeluarin budget graphic card itu menurut gue adalah GTX 750 dan 750 Ti. Ya mungkin juga itu seri pertama dari arsitektur baru dari Nvidia, yaitu Maxwell, dan ternyata dari segi budget juga masih masuk lah gitu, apalagi 750 Ti atau 750. Dan dari performance juga GTX 750 itu lumayan mempunyai price to performance yang oke sih, dalam arti kalau lo mau main game di 1080p, game-game terkini dan frame per secondnya di atas 30 frame per second, menurut gue masih bisa gitu, dan tanpa bikin kantong lo jadi jebol gitu. Itu kenapa menurut gue 750 Ti itu lumayan sukses untuk nge-guide para budget gamer. Nah, tapi GTX 750 Ti kan sebenarnya udah lama. Itu Maxwell keluaran pertama kalau nggak salah. Maxwell keluaran pertama. Nah, selanjutnya ada Maxwell keluaran ke 2 apa 3 ya? 2, yaitu
GTX 970 dan 980 itu. Tapi performance jelas GTX 970 atau 980 performanya jelas, nggak diragukan bahwa lu mau main 1080p atau 1440p atau bahkan 4K itu udah bisa. Tapi secara budget apakah kita mampu? Menurut gue itu sih udah over budget. Oke, kalau misalkan lo punya uang lebih, itu udah jelas bahwa itu yang harus lo kejar. Tapi buat budget gamer, gue rasa itu sudah over budget, 970 atau 980 atau 980 Ti. Nah, seterusnya ngeluarin 960, which is harganya lebih murah lah dari 970. Tapi kalau gue sih ngerasanya ya 960 itu, nggak tahu kenapa gue dari dulu gue ngerasa 960 itu terlalu nanggung gitu dari segi spek dan dari segi harga. Dalam arti spek mungkin oke gitu, walaupun tidak segokil 970. Tapi gue ngerasa dengan harga di atas 3 jutaan masih kurang lah price to performance-nya. Dalam arti kalau misalkan 960 itu di bawah 3 juta mungkin oke gitu. Tapi rata-rata harga 960 itu udah di atas 3 juta. Ya mepet-mepet 3 juta lah tuh. Dan dari segi spek pun ternyata ya agak-agak kurang sih. Dalam arti gini, daripada gue beli 960 yang nanggung, mendingan gue nabung sedikit dan beli 970. Nah itu dulu gitu. Nah balik lagi ke budget gamer. Apa sih sebagai budget gamer, apa sih yang kita mau? Yang kita mau adalah khususnya Nvidia nih ya. Yang kita mau sebagai budget gamer, pertama VGA hemat, Nvidia berarsitektur Maxwell. Nah terus yang kedua, performanya di atas 750 Ti. Dalam arti 750 Ti kan sebenarnya udah lama gitu cardnya. Nah kita mau performa yang sedikit di atas 750 Ti. Terus dari segi harga ya antara 2 juta sampai 2,5 juta itu range yang lumayan oke lah gitu, yang lumayan oke dalam arti masih masuk di kantong kita buat beli gitu. Nah, itu jadi ada 3 sebagai budget gamer menurut gue ya. Pertama, arsitekturnya jelas udah arsitektur terbaru Maxwell. Yang kedua, performanya sedikit di atas 750 Ti. Yang ketiga, range harganya antara 2 sampai 2,5 juta. Nah, di sini sebenarnya 950 itu ada. Jadi dia sebenarnya mau menjembatani antara 750 Ti dan 960 gitu. Jadi pada saat orang mau beli 750 Ti, 750 Ti oke sih, tapi itu kayaknya grafik cardnya agak-agak lama gitu. Sedangkan 960 spesifikasi oke, performa oke. Tapi harga gue kayaknya kalau udah mepet-mepet 3 jutaan kayaknya gue agak-agak sayang deh. Mendingan gue nabung buat 970. Nah, disinilah si GTX 950 itu mencoba menjembatani antara 750 Ti dan 960 gitu. Nah, mari kita lihat spesifikasi dari GTX 960. Nah, perbedaan besar dari 750 Ti itu sebenarnya ya 950 itu merupakan arsitektur Maxwell 2 dengan GPU GM206, which is itu sebenarnya sama GPU-nya dengan 960 gitu. Terus GTX 950 itu mempunyai ruang yang lebih lebar antara core clock dengan boost clock-nya. Nah, jadi dia antara core dan boost clock-nya itu sangat-sangat luas gitu range-nya. Nah, bahkan ini dari info yang gue baca-baca ya di website, bahwa nilai boost clock-nya bisa mencapai lebih tinggi dari GTX 960 gitu. Tapi perbedaannya, ini ada tapinya juga nih. Perbedaannya adalah saat load-nya tinggi, 950 itu gampang banget dia nurunin boost clock-nya, sementara 960 enggak. Nah, mungkin ini lebih ke kestabilan kali ya, kestabilan. Mungkin kalau aplikasinya di dalam game jadi lebih stabil lah gitu. Kalau
kalau dibandingkan antara 960 dan 950 gitu. Nah, kalau kita lihat-lihat sih sebenarnya secara spesifikasi 950 ini sebenarnya cukup deket lah dengan 960. Nah, terus apa lagi? Hal yang perlu kita perhatikan adalah TDP atau Thermal Design Power. 960 120 watt. Di 950 turun jadi 90 watt. Nah, makanya ini kayaknya si 950 ini cocok juga buat mini ATX gaming build yang low power gitu. Terus harga. Nah, harga menurut gue ini pinter banget nih si Nvidia matok harganya. Jadi harganya itu pas banget dia bikin, atau gue sih ngelihatnya baru yang lupa gue kemarin ngeliat apa, brand Galax kalau nggak salah, brand Galax. Tapi harusnya untuk harga itu sama aja sih antara satu brand ke brand lain, range-nya ya. Nah, si Nvidia ini menurut gue pinter. Dia harganya si 950 ini 400.000 lebih murah di bawah 960 dan 400.000 lebih mahal di atas 750 Ti. Nah, jadi bingung kan lo? Wah, gue mau beli GTX 750 Ti atau GTX 750 Ti mungkin enggak sih. Gue mau beli GTX 950 atau GTX 960 ya. Kadang-kadang pasti bingung gitu. Mendingan gue nabung 400.000 lagi dapat 960. Nah, itu deh yang bikin bingung. Kemarin gue juga sempat nanya di fanpage. Kira-kira gue bandingin nih harga antara si GTX 950 dan GTX 960. Menurut lo beli atau enggak nih dengan range harga yang segitu gitu. Ya cuma kurang 400.000 doang. Rata-rata sih ngejawab emang wah kalau kayak gitu mah mendingan gue nabung sedikit udah dapat 960. Ya benar juga sih. Dan kebanyakan jawabnya kayak gitu. Nah, ultimate questionnya sebenarnya beli nggak nih? Gitu. Terus kalau menurut gue sih, kalau lo baru mau build, jadi lo baru mau bikin PC nih, ini bisa jadi si 950 ini bisa jadi alternatif VGA yang price to performance yang oke gitu, bisa jadi pilihan. Tapi misalkan lo sekarang dari 750 Ti, terus lo mau mikir-mikir buat beli 950, menurut gue sih jangan gitu, karena nanggung sih. Bahkan menurut gue upgrade ideal dari 750 Ti itu sebenarnya langsung aja ke 970, karena dari 750 Ti kalau lo ke 950 atau ke 960 gue ngerasanya tidak begitu jauh sih dalam in terms of performance. Ya ada perbedaan cuman nggak terlalu signifikan. Jadi menurut gue kalau dari 750 Ti itu idealnya ke 970. Nah, baik lagi pertanyaannya, 950 atau 960 nih bang? Ya baik lagi itu, budget sih yang menentukan. Kalau misalkan lo ada dananya 960, ya lo belilah yang 960. Tapi kalau misalkan lo 950 dan lo udah gak sabar pengen punya graphic card yang baru, apalagi ini kan graphic card benar-benar baru kan, lo udah gak sabar, ya 950 juga menurut gue masih oke sih gitu. Nah, yang patut ditunggu lagi ini sebenarnya sih lebih ke orang yang baru mau build PC yang hemat sih. Sebenarnya adalah penurunan harga 750 Ti. Nggak tahu, kalau gue sih memprediksinya pasti dengan adanya 950, 750 Ti ini kayaknya bakal akan turun deh harganya. Nah, itu yang perlu kita pantau juga tuh. Jadi pada saat 750 Ti-nya turun, itu menurut gue masih layak sih buat dibeli 750 Ti ini. Apalagi kalau dia turun cukup besar gitu turunnya, menurut gue sangat-sangat worth it buat dibeli. Nah, itu sih sebenarnya 950. Gue terus terang tertarik juga sih buat beli buat rig baru gue gitu. Gimana kalau si Pentium G3258 ini ditanemin dengan GTX 950. Nah, apakah jadi sebuah rig dengan apa ya, dengan hemat, dalam arti komponennya hemat pakai Pentium G3258, terus VGA-nya 950. Kayaknya menurut gue bakal jadi tandem yang oke sih. Tapi nggak tahu juga sih. We'll see lah apakah gue nanti akan beli atau
Enggak. Nah, gitu sih menurut gue obrolan singkat tentang GTX 950. Gimana menurut lo? Apakah lo akan beli GTX 950? Apakah mendingan nabung sedikit terus beli 960? Atau gimana? Tulis komentar di bawah, kita diskusi di bawah. Dan like kalau lo suka video gue, dislike kalau lo gak suka video gue, share kalau lo ngerasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa follow semua sosial media Tangan Belang. And thanks for watching. I'll see you next time. Bye.